Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sholat jamak takdim. Kita juga sedikit sudah menyinggung tentang sholat jamak takhir. Dalam kesempatan ini kita akan khusus membahas tentang bagaimana pelaksanaan sholat jamak takhir. Perlu diketahui sebagaimana penjelasan di kajian sebelumnya bahwa jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang kedua, seperti contoh sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, dilakukan pada waktu sholat asar. Kemudian sholat maghrib dikumpulkan dengan sholat isya, dikerjakan pada waktu sholat isya. Itu adalah jamak takhir. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang sholat jamak takhir. Di antara syaratnya adalah di dalam waktu yang pertama. Ketika masuk waktu yang pertama, kemudian kita punya keinginan untuk melakukan sholat jamak takhir, maka kita harus sudah niat. Jadi pada waktu yang pertama, ketika memasuki waktu sholat yang awal, kita sudah niat untuk melaksanakan sholat jamak takhir. Jadi di dalam hati kita sudah punya qasdu, sudah punya niat bahwa nanti kita mau melaksanakan sholat jamak takhir saja. Begitu. Jadi syarat yang pertama adalah niat untuk melaksanakan sholat jamak takhir pada waktu yang pertama atau pada waktu sholat yang pertama, ketika memasuki waktunya sholat yang awal. Kemudian berikutnya adalah ketika kita melakukan sholat yang kedua, harus masih dalam perjalanan. Ini diantara beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum melaksanakan sholat jamak takhir. Dan yang perlu diketahui lagi adalah bahwa beberapa persyaratan yang ada di dalam sholat qashar, sebagaimana kajian-kajian sebelumnya, ini juga berlaku pada sholat jamak, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Artinya seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak, baik itu sholat jamak takdim ataupun sholat jamak takhir, kalau jarak tempuh perjalanannya minimal 80,54 km atau lebih. Itu batas minimal. Sehingga ketika pergi hanya di satu kabupaten atau di tetangga kabupaten yang jaraknya masih kurang dari 80 km, ya tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat secara jamak. Untuk selanjutnya adalah niat untuk melakukan sholat jamak takhir. Untuk niat sholat jamak takhir, niatnya adalah ini sholat yang pertama. Sholat yang pertama dilakukan secara jamak takhir. Melakukan sholat yang pertama yang dilakukan secara jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi zuhru jam'a takhirin lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini kalau dikerjakan secara sendirian. Apabila dikerjakan menjadi makmum, maka ya tinggal menambah makmuman. Contohnya, usolli fardul asri arba'a raka'atin
majmu'an ilaihi dhuhru jam'a takhirin ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian untuk niatnya sholat yang kedua yang dilakukan secara jamak takhir sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini ketika dilakukan sendirian. Apabila dilakukan secara berjamaah dan menjadi seorang makmum, maka niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhirin ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, itu tadi adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang pelaksanaan sholat jamak takhir. Untuk kajian kali ini kita cukupkan. Untuk yang berikutnya insya Allah akan kita bahas tentang niat daripada pelaksanaan sholat secara jamak sekaligus qashar. Niatnya sholat yang dilakukan secara jamak sekaligus qashar. Untuk kajian yang sekarang dan sebelumnya itu adalah tentang sholat yang dikerjakan secara jamak saja atau sholat yang dikerjakan secara qashar saja. Untuk kajian berikutnya akan kita bahas tentang niatnya sholat yang dikerjakan secara kedua-duanya, secara jamak sekaligus qashar. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.